Tapi saya lebih memilih menggunakan pen tool, itu lebih rapi. Kita seleksi pelan-pelan detail-detailnya sampai ke rambut, sampai ke badan-badan. Harus update, jangan kita mengikuti tren aja kan. Kita ikut tren ada AI-nya, tapi AI-nya sampah seperti itu loh. Jelek seperti itu, mending nggak usah sama sekali gitu loh. Jadi orang-orang yang berlangganan di Photoshop ini nggak rugi dia. Belum ada perbaikan sampai 2025 ini, belum ada perbaikan dari generative fill. Halo teman-teman semuanya. Di sini kita akan membahas mengenai generative fill AI yang ada di Photoshop yang bekerja sama dengan Adobe Firefly. AI yang sudah ada di Photoshop sejak beberapa tahun yang lalu hingga kini tahun 2025, AI ini nggak ada perubahan dari generative fill-nya. Memang ada di Adobe Firefly-nya itu generasinya di-upgrade sama Firefly. Dari tahun 2023 sama tahun 2024 itu beda dia generatif fill-nya ini, kan ada dua di sini nih. Ini ada dua yang terbaru, cuman sama aja dia tuh generatif fill-nya itu kayak gimana ya, nggak bisa menjalankan sesuai instruksi seperti ChatGPT atau Gemini gitu. Kalau ChatGPT tuh kita bisa tergantung promptnya, kita mendeskripsikan, membuat promptnya itu secara detail dengan cara harus ada dua orang, yang satu hadap belakang, yang satu hadap depan, kemudian pakai baju warna putih, pakai celana warna hitam, kemudian di belakangnya ada mobil dan langitnya cerah tapi di sore hari gitu. Itu prompt ChatGPT itu bisa menangkap semuanya, dan itu dijelaskan, digambarkan ketika creating image. ChatGPT itu benar-benar bagus dia. Ya memang kadang-kadang adalah di masalah di jari atau di wajahnya yang aneh, atau ada beberapa prompt, ada beberapa yang tidak sesuai dengan prompt gitu. Tetapi kalau di Photoshop ini beda jauh dengan ChatGPT gitu loh. Di Photoshop ini generative fill-nya kita sepertinya hanya bisa menulis, kita hanya bisa menulis tuh kayak cuman apa ya, kita cuma bisa menulis rubah atau change atau remove. Jadi cuman menangkap satu kata aja. Atau semisal kita minta ganti background merah, kita ketik red background. Hanya gitu aja. Atau kalau di belakangnya itu kita tulis forest, hutan atau apa gitu. Atau kita bisa juga pakai bahasa Indonesia sebenarnya kan. Kita ketik-ketik aja ini pohon atau apa gitu. Sampai ada yang lebih bagus daripada generative fill di Photoshop ini, namanya Nano Banana Gemini. Ini dia pluginnya keluaran dari Google ya, Google Gemini, Nano Banana. Bisa diinstal di Photoshop. Ini malah bahkan lebih canggih daripada generative fill di Photoshop sendiri. Inilah. Walaupun ini sepertinya udah ada kerjasama ya Nano Banana dengan Photoshop. Cuman generative fill di Photoshop ini sebenarnya benar-benar harus dibenahi sebenarnya. Itulah yang utama harusnya dibenerin dari ada Photoshop ini. Kalau semisalnya belum siap menggunakan AI, itu nggak usah pakai AI sama sekali aja. Daripada yang udah pakai AI terus kita ngetik prompt apa, yang keluar apa, kita ketik di promptnya ini tambahkan shadow, kemudian yang muncul aneh-aneh seperti ini gitu loh. Itu yang saya bingung, aneh seperti ini nih. Ada kadang kita ketik shadow di prompt itu munculnya ada muncul kucing atau padahal kita kan minta bayangan gitu loh. Dan ketika kita remove objek, kita menghapus objek itu, hasilnya juga aneh di generative fill ini. Bahkan sudah jelas promptnya itu. Udah kita lingkari menggunakan lasso tool itu kan. Kita lingkari objeknya itu, kita klik di prompt, remove object. Itu pun aneh kadang-kadang. Ya walaupun kadang bersih, kadang enggak gitu. Apalagi kalau semisal ini ada orang ini mau dihilangkan, cuman background di belakangnya itu nggak polos. Semisal ada gedung atau ada orang-orang banyak, atau ada eh, motor atau kursi, pokoknya yang spesifik gitulah, bukan gedung polosan gitu. Itu dia terus menggenerate-nya itu random gitu loh. Memang orangnya hilang, kadang ganti orang yang lain, kadang mukanya kayak boneka gitu, aneh-aneh gitu. Ini kan tanda kalau generative fill di
Photoshop ini belum siap, benar-benar belum siap sebenarnya. Jadi ya memang jadi memang untuk AI di Photoshop ini, generative fill-nya ini kadang-kadang membantu, tetapi kadang-kadang juga sama sekali nggak membantu. Mungkin membantunya generative fill di Photoshop ini, kita jadi lebih gampang untuk mencari aset tuh nggak perlu kita cari di Google atau cari di gambar gratisan yang lain gitu. Kita tinggal klik aja. Kita mau coba objeknya, kita mau menambahkan objek. Ini kita nggak perlu mencari aset, kita mencari bunga atau apa, kita tambahkan aja bunga di samping ini kan. Kita lingkari di sini, kemudian kita klik, kita ketik promptnya, tambahkan bunga, tambahkan flowers, nanti dia muncul sendiri di situ kan. Muncul ada 3 pilihan. Ya itu mungkin salah satu kelebihannya, cuman kan kita nggak bisa spesifik bunganya bunga apa gitu kan. Kadang-kadang generative fill di Photoshop itu nggak ngerti, Firefly itu nggak ngerti, heran juga aku. Padahal udah bayar mahal-mahal juga loh. Mending berlangganan ChatGPT, atau ChatGPT-nya ini bekerja sama Photoshop gitu loh. Jadi AI di Photoshop ini pakai ChatGPT gitu loh. Kalau ChatGPT murni ChatGPT kan kita nggak bisa ngedit. Kita hanya terima gambar yang dibuatkan oleh ChatGPT. Itu bedanya kalau di Photoshop. Nah, di Photoshop ini mungkin kita bisa mengetik tambahkan bunga kuning atau bunga merah gitu. Muncul dia bunganya warna kuning atau merah. Tapi random ini bunganya bunga apa nggak tahu. Ya walaupun inilah ini kelebihannya, kita nggak perlu mencari aset. Susah-susah kita cari di Google bunganya yang pas di situ dengan pencahayaannya yang sama di generative fill Photoshop ini. Dia udah menyesuaikan sebenarnya, kadang-kadang menyesuaikan, kadang-kadang enggak juga. Dia bisa juga menyesuaikan untuk pencahayaannya, untuk warnanya. Kalau di sore hari, kalau di outdoor atau di indoor itu dia bisa menyesuaikan, kadang-kadang bentuk bunganya gitu juga menyesuaikan. Kemudian kalau kita mau menambahkan apalah, kita mau mengganti langitnya atau kita mau menghapus gedung yang ada di belakang sebelah kanan itu kan, kita lingkari kemudian kita remove gitu bisa. Kalau yang gampang seperti itu sebenarnya nggak perlu AI pun kita juga bisa pakai clone stem. Itu saya bisa menghilangkan itu, bisa walaupun butuh waktu mungkin 3 menit 5 menit gitulah, atau kalau susah 10 menit sampai setengah jam itu untuk menghilangkan objek gedung itu. Kemudian kita coba lagi yang di belakang ini, kita tambahkan gunung, kita seleksi dulu berbentuk gunung gini kan, kemudian kita ketik promptnya tambahkan gunung sesuai sama pencahayaannya, angle-nya, semuanya sesuai. Kita ada dikasih beberapa pilihan. Kalau kita nggak sesuai, kita bisa generate similar, artinya ya inilah yang setara, itulah yang mendekati gitu loh, yang hampir-hampir mirip sama yang di generate sebelumnya gitu. Jadi gitu, itu bisa dicari terus gitu. Tapi kalau yang spesifik itu susah. Memang kalau di generative fill ini kita gampang, kita mau hapus background, kita tinggal satu kali klik itu bisa. Cuman kan kadang-kadang nggak rapi juga, kadang kupingnya kepotong, kadang rambutnya, kadang kepalanya cuman ada yang kepotong gitu-gitu loh. Itu pun juga nggak bagus seleksinya di generative fill ini. Ya kalau mau seleksi yang bagus, saya biasanya walaupun saya menggunakan generative fill, ada AI-nya di Photoshop saya ini, tapi saya lebih memilih menggunakan pen tool. Itu lebih rapi. Kita seleksi pelan-pelan detail-detailnya sampai ke rambut, sampai ke badan-badan, sampai ke baju-baju, semuanya itu detail dan bersih gambarnya. Daripada menggunakan generative fill yang seperti itu kan, itu sama kayak quick selection tool, acak-acakan gitu kan. Itulah. Kemudian apalagi kalau kita menambahkan beberapa objek yang ada di wajah, misalnya kacamata kan, kita lingkari di wajah kita ini kacamata, bentuknya kacamata kan, kita bikin promptnya tambahkan kacamata gitu, hasilnya aneh. Mata itu ikut berubah, mata ikut berubah, alis berubah gitu loh. Itulah yang aneh. Kalau rambut bisa, rambut kita seleksi, kita ganti rambutnya itu bisa. Tapi kalau mata itu kan karena mungkin generative fill ini nggak bisa menangkap dia itu.
hanya menambahkan kacamatanya saja di sininya, tapi tanpa merubah mata, alis, dan lain-lainnya yang ada di belakang itu nggak bisa. Jadi berubah semua, satu kotak ini berubah semua gitu loh. Dia menggenerate rambut pun juga segini rambutnya ya. Itu diganti semua, satu rambut tuh semuanya utuh, diganti semua gitu loh. Belum ada perbaikan sampai 2025 ini, belum ada perbaikan dari generatif fill di Photoshop dari Firefly. Itu belum ada belum ada perbaikan sama sekali. Ya saya berharap kalau Photoshop menonton video ini itu kan ya adalah perubahan-perubahan, harus update. Jangan kita mengikuti tren aja kan, kita ikut tren ada AI-nya tapi AI-nya sampah seperti itu loh, jelek seperti itu, mending nggak usah sama sekali gitu loh. Untuk generatif fill-nya ya yang masih random, nanti di video selanjutnya saya akan membuatkan konten menggunakan generatif fill di Photoshop dengan benar. Walaupun kelemahannya generatif fill itu seperti itu, kita mencoba untuk mengoptimalkan menggunakan generatif fill di Photoshop ini, AI ini, dengan lebih optimal, dengan lebih baik. Gimana caranya? Biar apa namanya? Biar hasil generate-nya itu nggak random gitu loh. Ya walaupun kita cuma pakai satu kata, change, remove, add, fill atau apa gitu, ya kita coba aja lah besok.